luar biasa. Kakak percaya adik-adik setiap harinya selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Yuk adik-adik hari ini yang udah siap sekolah minggu, mari kakak undang bangkit berdiri. Sebelum kita mulai sekolah minggu, kita mau berdoa dulu ya. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, kita mau datang sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami boleh ada, itu semua karena kasih-Mu. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh berkumpul dan beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus hadir ya di ibadah kami. Biarlah Tuhan Yesus boleh mengubahkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama saya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Tetap bangkit berdiri ya, karena kita memuji Tuhan. Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Boleh
Sebelum firman, kita mau persiapkan hati kita karena kita mau menyembah Tuhan. Amin. Oke, sudah duduk dengan manis? Sudah siap? Benar sudah siap. Ya, kita mau sama-sama nyembah Tuhan ya. Tutup matanya, lipat tangannya. Kakak yakin adik-adik pasti sudah hafal lagu ini. Kita tutup mata, kita mau datang sama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari adik-adik sendiri katakan dari awal sambil angkat tangannya buat Tuhan. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sama-sama katakan, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari adik-adik sendiri katakan dari awal. Selidiki aku. Mari adik-adik buka suara. Kita mau datang sama Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari sekali lagi katakan, telah kulihat. Mari adik-adik datang sama Tuhan sore hari. Ucapkan syukur sama Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup adik-adik.
sepanjang hidup kami. Kami bersyukur, kami boleh punya Tuhan yang sangat baik. Tuhan, kalau sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan, agar kami dapat bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Nah, adik-adik yang siap dengarkan firman Tuhan, yuk duduk yang rapi. Gak ada lagi yang main-main, gak ada lagi yang makan, gak ada lagi yang ngemil permen, karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan dari Kak Sandi. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sandi. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik dan luar biasa ya. Yang udah siap dengerin cerita boleh angkat tangannya, lambaikan tangannya. Coba kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik duduk yang rapi ya. Boleh siapin juga catatannya supaya nggak lupa. Nah, langsung aja ya Kak Sandi akan cerita. Kak Sandi mau kasih tahu nih, mau ingetin lagi nggak bosen-bosennya bahwa tahun 2021 ini adalah the year of integrity, atau tahun integritas. Nah, maksudnya apa? Ini, integritas adalah apa yang ada di hati kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita katakan dan kita lakukan itu harus sesuai dengan firman Tuhan adik-adik. Jadi kakak berdoa kita adalah menjadi orang-orang yang punya integritas ya. Nah, ayat emasnya ini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Adik-adik hafalin terus ya ayat ini ya. Adik-adik bisa jadi teladan walaupun kalian masih kecil. Oke. Judul cerita Kak Sandi hari ini adalah takut akan Tuhan itu membuat kita jujur. Adik-adik lihat di gambar, ada seorang anak kecil, dia janji sama Tuhan. Dia mau hidup benar, mau hidup jujur sama Tuhan. Siapa di sini adik-adik yang mau janji juga, mau menjadi anak-anak Tuhan yang jujur? Boleh angkat tangannya. Wah, luar biasa sekali ya. Oke, nah adik-adik Kak Sandi mau tanya, siapa yang di sini suka main bola? Angkat tangannya. Wah, sama Kak Sandi juga dulu suka main bola ya. Nah, misalnya nih, kalau kalian lagi main bola di rumah ya, tiba-tiba nggak sengaja nih, ketendang nih vas bunga papa atau mama nih, lalu jatuh dan pecah. Nah, misalnya adik-adik ada di situasi seperti anak di gambar. Kira-kira apa yang akan adik-adik lakukan? Ada dua pilihan. Yang pertama, adik-adik akan ngaku bahwa kalian yang menjatuhkan vas bunganya. Atau yang kedua, pilihan yang kedua, kalian gak ngaku dan kalian mengatakan itu bukan perbuatan kalian. Ayo, yang mana pilihan kalian? Mengaku atau tidak mengaku? Nah, Kak Sandi berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang jujur ya. Walaupun kita salah, kita harus mengakui kesalahan kita. Kita berani belajar untuk bertanggung jawab. Nah, cerita Kak Sandi hari ini ada hubungannya dengan kejujuran. Nanti kita akan saksikan video kisah tentang sepasang suami istri yang bernama Ananias dan Safira. Dua orang ini mereka melakukan dosa. Dosanya yaitu tidak jujur. Nah, kira-kira apa yang terjadi sama mereka? Yuk kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan adik-adik. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lagi dari hasil penjualan itu dibawa di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus tahu akan hal itu dan dia berkata kepada Ananias, "Mengapa hatimu
dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Petrus berkata kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Lalu Petrus berkata, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Mendengar perkataan itu, lalu rebahlah perempuan itu seketika juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Jadi kita udah saksikan bahwa Ananias dan Safira ini dia tidak jujur adik-adik. Nah, apa arti jujur kira-kira? Siapa yang tahu nih adik-adik arti jujur itu apa? Nah, Kak Sandi kasih tahu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jujur itu mempunyai 2 arti. Nih, yang pertama, jujur itu artinya tidak berbohong. Misalnya dalam berkata-kata itu kita mengatakan apa adanya, itu tidak berbohong. Nah, yang kedua artinya tidak curang adik-adik. Nah, kalau dilihat dari arti jujur ini, memang benar ya bahwa Ananias dan Safira itu mereka nggak jujur adik-adik. Mereka bohong, bohongnya itu bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan adik-adik. Nah, ini bohongnya apa tadi adik-adik lihat? Hasil penjualan tanahnya, sebagian dia sumbangkan, sebagian lagi dia tahan adik-adik. Misalnya hasil penjualan tanahnya 200 juta, 100 jutanya dia sumbang, 100 jutanya dia simpan. Tapi dia ngakunya sumbangnya 200 juta. Itu jujur atau enggak adik-adik? Enggak jujur adik-adik. Nah, apa ciri-ciri orang yang jujur? Nih, saya dikasih tahu ya, boleh dicatat. Yang pertama, ini poin yang pertama ya. Ciri-ciri orang yang jujur itu adalah memiliki hati yang tulus. Coba sama-sama katakan dengan Kak Sandi. Memiliki hati yang tulus. Nah, orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti hatinya tulus. Pasti hatinya jujur. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan itu melihat hati kita. Walaupun orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Benar gak? Seperti cerita Ananias dan Safira ini. Mereka berbuat baik, menyumbangkan harta mereka, seolah-olah perbuatannya bagus ya. Tapi Tuhan tahu maksud mereka. Mereka punya maksud yang tidak benar. Mereka ingin dipuji orang, mereka ingin dilihat orang. Nah, adik-adik kita belajar, jangan sampai kita menjadi seperti Ananias dan Safira ini. Ketika adik-adik tolong temannya, adik-adik harus tulus. Misalnya waktu adik-adik kasih temannya bagiin makanan, atau waktu adik-adik pinjemin pena ke temannya, adik-adik jangan harapkan balasan atau pujian dari temannya. Amin. Bukankah firman Tuhan berkata, ketika kita memberi dengan tangan kiri, jangan sampai tangan kanan tahu. Artinya apa? Waktu kita udah tolong orang lain, kita nggak usah ingat-ingat lagi. Kita nggak usah cerita lagi, aku pernah tolong ini, aku pernah tolong itu. Nggak usah adik-adik. Kita lakukan itu dengan hati yang tulus. Yang mau katakan amin. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah, selanjutnya nih. Mengapa kita harus menjadi orang yang jujur? Kenapa nih kita harus jadi orang yang jujur? Nih jawabannya. Poin yang kedua. Oke, sebelumnya adik-adik lihat. Tadi akibatnya apa? Ananias dan Safira. Kenapa dia nggak jujur? Akibatnya dia kehilangan nyawa. Nah, poin yang kedua, nih. Kenapa kita harus jujur? Karena Tuhan Maha Tahu. Nah, dari peristiwa ini kita bisa belajar bahwa tidak ada dosa yang kecil atau dosa yang besar adik-adik. Dosa tetaplah dosa.
Dan Tuhan itu nggak bisa dipermainkan, nggak bisa ditipu. Nah, Tuhan sangat serius dengan dosa adik-adik. Maka dari itu, adik-adik juga nggak boleh bermain-main dengan dosa adik-adik. Kak Sandi berdoa supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang sungguh-sungguh. Dari masa kecil kita belajar untuk jujur adik-adik. Nah, selanjutnya, bagaimana cara untuk menjadi orang yang jujur? Nah, kita pasti nggak mau dong menjadi seperti ini, kayak Ananias dan Safira, mereka kehilangan nyawanya. Nah, bagaimana caranya kita menjadi orang yang jujur nih? Salah satunya, yaitu poin yang ketiga, kita harus bergaul dengan orang yang benar adik-adik. Karena pergaulan kita itu sangat menentukan jadi apa nanti kita ke depannya. Kalau kita sering bergaul dengan orang-orang atau teman-teman yang gak baik, kita bisa ikut jadi gak baik. Contoh, kalau adik-adik suka bergaul dengan teman-teman yang suka ngomong kotor, nanti bisa-bisa adik-adik juga ikutan ngomong kotor. Kalau adik-adik sering bergaul dengan teman-teman yang suka bohong, adik-adik juga bisa ikut-ikutan berbohong. Ini kata Alkitab nih. Nah ya, di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, adik-adik sudah punya kebiasaan yang baik nih. Tapi waktu adik-adik dapat pergaulan yang buruk, temannya yang gak baik, adik-adik bisa ikut-ikutan. Jadi hati-hati ya. Nah, Kak Sandi akan tutup dengan satu video. Tadi kita udah lihat, saksikan video Ananias Safira, di mana dia berbuat tidak jujur dan dia akibatnya dia kehilangan nyawanya. Nah, sebaliknya Kak Sandi akan memperlihatkan satu video ini, orang yang berbuat jujur, orang yang berbuat baik anak ini. Kira-kira anak ini dapat balasannya apa ya? Yuk kita nonton sama-sama video berikut ini. Jadi ceritanya, dia dapat duit adik-adik, dapat dompet, dia menemukan dompet. Anak ini cuma jualan tisu adik-adik. Dia anak yang miskin. Dia mau kembaliin tapi orangnya udah pergi adik-adik. Udah pakai aja duitnya Bud, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, Bang, iya Bang, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Dia ingat pesan mamanya harus jadi anak yang jujur. Pakai aja duitnya Bud, itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Ini berapa, Bang? 3.000. Kamu harus janji sama ibu. Bang, maaf. Nggak jadi, Bang. Dia tetap bertahan adik-adik, dia nggak mau pakai uangnya. Dia mau kembaliin uangnya. Dia cari orang yang punya dompet ini, masih belum ketemu. Temennya godain lagi adik-adik. Masih disimpan aja Bud duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Nggak
Udah, buat aku aja sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Ya. Ya elah. Nah, itu tuh orangnya tuh. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Akhirnya dia ketemu sama pemilik dompetnya. Dia kembaliin dan tidak ada sepeser pun uangnya yang hilang adik-adik. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Apa yang didapat oleh Budi dengan kejujurannya ini adik-adik? Dia dibeliin sepatu dan yang lebih luar biasanya lagi, 10 tahun kemudian Budi bisa menyelesaikan kuliahnya adik-adik. Dan itu dibiayai oleh om yang tadi, yang dompetnya hilang adik-adik. Oke, coba berikan tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau kita buat jujur, nih Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, ketika adik-adik mau berbuat jujur, Tuhan pasti tolong adik-adik. Tuhan pasti tolong hidup adik-adik. Ya, tadi lihat dia digoda oleh temannya. Dia tetap buat jujur, dia nggak mau tergoda. Ini anak yang luar biasa. Kak Sandi berdoa supaya adik-adik dan kita semua menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang benar di hadapan Tuhan. Siapa yang mau boleh lambaikan tangannya? Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kak Sandi udah selesai ceritanya. Sampai ketemu lagi minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Oke, kakak mau tanya, apa nih tema hari ini? Siapa yang masih ingat? Pasti ingat lah. Tentang apa? Kejujuran. Nah, apa yang kita dapatkan dari tema hari ini? Yang pertama, orang yang takut akan Tuhan akan ditandai dengan kejujuran. Nah, orang yang jujur pasti hatinya tulus. Nah, kalau orang yang tulus itu gimana? Ketika dia melakukan sesuatu, dia mengerjakan sesuatu, itu tanpa imbalan, tanpa mengutamakan tentang rasa hormat dari orang-orang. Nah, yang kedua, mengapa kita harus jujur? Karena Tuhan itu selalu memperhatikan setiap adik-adik, bahkan kakak-kakak ketika melakukan sesuatu. Karena Tuhan melihat kita walaupun di tempat yang tersembunyi. Nah, yang ketiga, bagaimana bisa agar kita menjadi orang jujur? Dengan apa? Dengan pertemanan yang baik, bergaulah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang takut akan Tuhan, supaya kita bisa menjadi orang yang jujur. Nah, hari ini kakak percaya setiap adik-adik sudah pasti diubahkan sama Tuhan. Amin. Amin. Nah, yuk sebelum kita pulang, sebelum kita terima berkat, kakak undang kita sama-sama bangkit berdiri karena kita mau berdoa sama Tuhan. Yuk ikutin kakak berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar sesuatu tentang kejujuran. Ajar kami Tuhan di hari-hari ke depan. Biarlah kami selalu jujur. Tuhan, bimbing kami dalam sekolah kami, dalam pergaulan kami, bahkan masa depan kami. Kami percaya Tuhan Yesus pasti sertai kami. Tuhan, kalau sebentar kami ingin selesai ibadah, biarlah Roh Kudus-Mu selalu hadir di setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin.
Halo adik-adik, sekarang kita memasuki era Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya, sekarang kita berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Mari adik-adik, papa, mama, mbak, suster, kakak-kakak semua, kau undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan buka kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita ke surga untuk terima berkat Tuhan. Kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan daripada Roh Kudus. Biarlah menyertai kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan menyebut kita bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan katakan sama-sama, amin, amin. Selamat siang adik-adik, papa, mama, Tuhan memberkati. Dadah. Setiap anak berharga di mata Tuhan dengan talenta dan kecerdasannya masing-masing. Sekolah Bethesda menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan untuk mengembangkan kecerdasan majemuk setiap anak dengan pendidikan berdasarkan Kristus dan Alkitab. Kegiatan belajar melalui bermain. Berfokus pada anak, bukan pada target kurikulum. Fasilitas dan prasarana yang mendukung. Menerima pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2021-2022. Pendaftaran dapat menghubungi Mary 0897 8617 009, Caroline 0813 6638 3377.